Nah, untuk para Gen Z, kenapa ini penting ya? Karena uang adalah energi terbesar yang akan kalian butuhkan di segala aspek nantinya, gitu. Sesimpel itu aja. Masuk ke industri, ya, tanpa bekal, tanpa pengetahuan seperti ini, yang terjadi adalah, oke, gajiku emang UMR. Dan aku kira memang ya manusia pada umumnya hidup dari sana, gitu. Ternyata enggak dong. Hai guys, welcome back to Kande Bali ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Adik Ganing guys. Hai guys, aku adik Ganing. Terus gitu aja? Iya. Oke. Adiknya kakak. Tentu. Iya semua iyalah pada deh. tahu. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Dek? Sekarang adik mau nyari tahu nih gimana sih mengenai tips mengolah uang buat anak muda, terutama Gen Z nih, kayak seumuran adik tuh. Oh, adik termasuk Gen Z ya? Iya, termasuk Gen Z. Oke. 2003 termasuk Gen Z. Sips. Jadi kemarin itu kita udah bikin konten guys. Ada game molen ya. Ternyata seru juga tuh dengan pertanyaan-pertanyaan random. Dan aku akan berusaha jawab. Sekarang giliran adik, silakan adik kasih pertanyaan, kakak jawab. Oke, adik punya 10 pertanyaan buat kakak jawab sini. Boleh, gaskan. Gaskan. Boleh nih ya, langsung mulai ya. Gaskan. Nomor 1 nih, adik mau nanya, gimana sih apa sih pentingnya bagi Gen Z untuk mulai mengolah uang sejak dini? Kayak adik tuh ngerasa kan adik Gen Z nih, adik tuh ngerasa umur adik segini tuh masih ya udah masih tergantung sama orang tua gitu. Oke, jadi berarti kesimpulannya apa pentingnya mengelola uang untuk Gen Z sejak dini? Ya. Sesimpel gini deh. Gimana tuh Kak? Uang itu adalah energi kehidupan yang paling penting. Ini tanda kutip ya. Jadi karena segala sesuatu itu butuh uang. Mungkin ada pernah dengar ya, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya kan? Uang katanya nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, serasa hidup Mati. pengen mati. Nah, karena kita udah tahu ya bahwa core energinya kita adalah uang. Dalam kehidupan ini, baik sebenarnya nggak cuma Gen Z, siapapun gitu. Nah, karena konteksnya di sini ada Gen Z, maka kita bahas untuk Gen Z ya. Uang itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi bahan baku ya untuk kalian tuh melakukan sesuatu, apapun itu. Makan butuh uang, tidur butuh uang, mandi butuh uang, semua. Jadi kalau pertanyaannya, apa tadi? Gimana sih pentingnya Gen Z untuk mulai ngolah uang tuh sejak dini? Nah, perlu nggak aku jawab? Perlu sih. Ya, jadi kenapa penting ya? Karena gini guys, karena kalian tahu bahwa itu adalah energi terbesar kalian, ya, maka sadarilah sejak awal, sejak dini bahwa kalian sudah harus belajar mengelola uang itu sejak kecil guys. Ya, yang namanya keuangan itu, ini aku sebagai milenial ya, yang udah mengalami banyak banget masalah dalam hidupku, termasuk tentang uang gitu ya. Ternyata memang soal uang ini bukan tentang usia. Bukan juga tentang generasi, tapi tentang pola. Misalnya nih, ada orang yang punya penghasilan UMR, tapi mereka bisa nabung. Misalnya pola mereka adalah 30% dari penghasilannya dia tabung. Nah, ternyata mereka udah melakukan itu sejak mereka belum punya penghasilan UMR. Nah, kayak lagi di bangku SD nih, dia udah mulai nabung aja gitu, kayak sisihin uang makan nggak sih Kak? Betul. Ya, terbiasa aja gitu guys. Ya. Terbiasa. Jadi kayak misalnya dia kasih 10.000 sama orang tuanya, ya dia simpenlah 30%-nya. Sisanya baru dia pakai. Gitu. Jadi udah terbentuk pola itu sejak dini gitu. Nah, untuk para Gen Z kenapa ini penting ya? Karena uang adalah energi terbesar yang akan kalian butuhkan di segala aspek nantinya gitu. Sesimpel itu aja. Dan bagaimana ngaturnya ya dengan pola tadi. Biasakan sejak sekarang nih, sejak kalian nonton video ini, kalian mulai untuk sisihkan uang kalian. Karena kebiasaan tuh ngaruh banget ya Kak? Betul. Karena pola itu yang menentukan kalian punya uang atau enggak. Bukan besar kecilnya penghasilan, bukan banyak atau enggaknya job, bukan juga warisannya gede atau enggak, bukan. Ya, apapun tentang uang itu tentang pola. Kebiasaan. Kalau kalian biasa nyisihin, maka kalian akan punya simpanan.
Bener Kalau sih. kalian biasa ngabisin mau penghasilan UMR, mau 2 kali UMR, 3 kali UMR, Pasti habis. habis. Habis, gitu. Iya sih, bener Oke. sih Kak. Next. Oke, pertanyaan kedua, gimana caranya secara sederhana nih aja Kak, Hmm. buat anggaran bulanan yang efektif untuk Gen Z? Oke, jadi kalau ngomong anggaran bulanan ya guys ya, yang efektif untuk Gen Z sebenarnya untuk semua usia jadinya ya. Nggak ada aturan baku sebenarnya untuk anggaran ya, karena kebutuhan orang tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang ngomong mungkin ini berapa persen, ya kalian boleh ikuti kalau itu sesuai dengan kondisi kalian gitu. Tapi sesimpel, ya kita bikin simpel aja, jangan ruwet-ruwet banyak aturan. Gimana ngatur anggaran? Ya kalian pertama kali sisihkan dulu deh. Kayak kalian punya uang nih, anggaplah UMR misalnya. Kalian harus punya pola tadi, sisihkan dulu misalnya 30%-nya, baru 70%-nya kalian atur. Nah, aturnya gimana? Udah, atur aja sendiri. Ya. Cara ngatur banyak di YouTube guys ya, dan sebenarnya nggak terlalu works juga, ya tergantung pada kondisi orangnya. Intinya yang pentingnya adalah tadi 30% misalnya kalian sisihkan dulu, 70%-nya baru kalian atur. Mau cara ngatur kalian itu misalnya persentasenya ada yang 30, 20, 50, ada yang 20, 20, 20, 40, ya terserah kalian gitu. Atur aja, pos-pos kalian tuh berbeda-beda gitu. Yang poin intinya, pola tadi, simpen dulu 30%-nya. Iya, tetap simpen aja dulu, Tetap. Kak. Oke. Pertanyaan next ya, Kak. Ya. Ini menurut Kakak nih, apa saja sih kesalahan finansial yang sering dilakukan oleh Gen Z? Gimana caranya Gen Z itu menghindarinya, Kak? Ini penting juga buat adik, Kak. Kesalahan yang sering dilakukan, sebenarnya balik lagi ya, nggak cuma Gen Z ya. Gini guys, kalau misalnya kalian fresh graduate nih, ya terutama Gen Z ya, fresh graduate masuk ke industri, artinya dunia kerja, kemungkinan besar kalian akan dapatnya UMR. Iya benar sih. Dimanapun, kemungkinan besar dapatnya UMR. Setelah itu, untuk kalian yang mungkin dari daerah ke kota atau kabupaten, kalian bakal ada yang namanya biaya kos. Tempat tinggal kan. Nah, terus biaya makan, ya kan? Transportasi, dan lain-lain kalian, ya hitung aja sendiri gitu kan. Nah, kesalahan terbesar biasanya adalah ketika kalian mencari kerja, kalian cukup, tanda kutip, ya cukupkan diri dengan UMR itu. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Kenapa? Kalau kalian cukupkan diri dengan UMR itu, tanpa kalian belajar lagi kemampuan-kemampuan yang lain, nyari sampingan gitu guys ya, freelance-an gitu misalnya, itu udah sign pertama untuk kalian masuk ke circle berikutnya, yaitu hutang. Iya juga sih Kak. Iya. Karena kan dari UMR tuh kita cukupnya sampai bayar kos, buat makan sama transportasi banget. Jadi kita nggak punya pegangan buat yang lain ya Kak. Betul. Apalagi zaman sekarang tuh emang ngikutin Gen Z ngikutin gaya banget. Betul. Nah, ini kita ngomongin baru basic kan, kayak kos, makan, transport, dan lain-lain ini. Iya. Belum kalian itu harus gaya hidup. Healing terutama. Healing, ya kan? Belum lagi kalau yang punya pacar, keluar sama pacar, ya kan? Belum lagi kalian beli gadget baru. Belum lagi kalian ngikutin tren apapun itu ya, nonton film segala macam. Nah ini guys, ya udah bisa dipastikan, itu akan membuat kalian minus. Udah pasti sih. Jadi ada dua cara tuh berarti kan, biar nggak ngelakuin kesalahan itu. Yang pertama, pahami bahwa jangan andalkan penghasilan utama dari gaji UMR aja. Berarti kalian harus belajar skill yang lain. Punya kerjaan sampingan sih Kak. Betul, harus punya penghasilan lain. Yang kedua, jangan ikuti gaya hidup dan pola-pola yang kelihatan normal, kelihatan lumrah, padahal itu sebenarnya nggak lumrah. Gitu. Jadi hiduplah memang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan gitu. Nah, kenapa aku bisa ngomong gini ya? Karena aku mengalami ya, masuk ke industri ya tanpa bekal, tanpa pengetahuan seperti ini. Yang terjadi adalah gajiku emang UMR. Dan aku kira memang ya manusia pada umumnya hidup dari sana gitu. Ternyata enggak dong. Makin kesini makin kenal dong. Ternyata banyak orang yang penghasilannya berkali-kali lipat dari UMR. Walaupun mereka kerja UMR, ternyata punya penghasilan lain. Sementara aku nggak punya. Tapi gaya hidup mereka aku ikutin. Mereka ganti gadget, ikut, ya kan? Jadi mereka minus gitu. Motor baru ikut, mereka nonton, kita ikut, kita anggap itu normal gitu. Nah, kebanyakan akhirnya yang tanpa persiapan, ujung-ujungnya akan berhutang. Gitu. Makanya tuh marak ya.
pinjol marak, terus Iya yang sih, banyak gimana sekali nyari Kak. uang cepat dengan judi online marak gitu. Padahal semua itu ya merugikan lah, Itu karena bullshit lah gitu. gaya hidup banget sih Kak. Betul. Gitu. Oke, Oke, next. sekarang next ya. Heeh. Gimana sih caranya nabung secara konsisten meskipun memiliki penghasilan yang terbatas? Ya. Kembali lagi sih kayak yang tadi ya Kak. Jadi kalau nabung konsisten itu sesimpel kalian harus punya pola. Karena aku udah ngalamin guys ya. Dulu pertama kali gajiku itu 1,6 juta. Ya hitunganku, oh kalau aku punya penghasilan 2 juta, 2,5 juta kayaknya bisa nabung tuh. Ya kan? 1,6 juta ke 2,5 juta bisa nabung 1 jutaan kan? Iya. Realitanya pada saat gaji naik ke 2,5 juta, nggak Iya, nabung tuh. Akhirnya mikir lagi kan, kayaknya gaji 5 juta bisa nabung. Ternyata naik, nggak juga. Ternyata gaji lebih dari itu bisa nabung, ternyata nggak juga. Itu karena kebiasaan Kak ya? Iya. Dan ngaku deh ya kalian ya, yang mungkin nonton ini ya, kalau kalian nganggap sekarang ini ya, atau 5 tahun terakhir deh, gaji 15 juta, itu kalian akan bisa nabung banyak. Nggak juga. Nggak akan guys. Ya. Kecuali kalian punya pola tadi. Nah kalau punya polanya guys, gaji UMR pun itu sebenarnya bisa nabung. Karena kita udah sisihkan dulu 70%-nya baru kita pakai, cukup nggak cukup harus dicukupin gitu. Iya. Nah, kalau aku bandingin ya, saat aku penghasilan misalnya udah seperti sekarang, dengan penghasilan pertama kali 1,6 juta, ya kan? Kenapa pas 1,6 juta itu cukup? Dan kenapa sekarang juga jadinya cukup? Nah, kalau kita pahami di sini berarti hiduplah tetap dengan pola di 1,6 juta tersebut ya secara pengeluaran, karena itu basic kebutuhan kita sebenarnya. Gitu. Tapi penghasilan kita naik, nah barulah kita nabung. Nah, karena ini punya pola gitu. Tapi kalau polanya 1,6 habis, 2,5 habis, 5 juta habis, dan seterusnya pun akan habis. Jadi gitu. Adik tuh nangkep kayak, misalnya di 1,6 tuh kakak makan paginya tuh nasi bungkus. Sedangkan di 5 juta kakak makannya McD. Ya, bisa jadi kayak begitu. Oke. Itu tetap terjadi. Padahal sebenarnya makan tetap nasi jinggo pun, nasi bungkus pun, hidup kok. Iya. Ya nutrisi ya kasih telur aja gitu kan. Bener. Atau sesekali ayam lah gitu, nggak harus junk food juga gitu. Bener. Gitu sih. Next ya, pertanyaan next Kak. Sip, gaskan. Apakah ada aplikasi atau alat digital nih yang bisa membantu Gensi untuk mengatur keuangan? Kayak kan sekarang tuh Gensi itu udah kebiasaan nih dari kecil tuh nggak ada pola-pola yang kakak bilang tuh kebiasaan nabung 30%-nya tuh kan nggak ada. Ada nggak yang aplikasi yang bisa bantu kita? Oke, kalau untuk aplikasi ada aja sih guys ya. Aplikasi yang minimum bantu untuk mencatat pembukuan kalian. Tapi kalau untuk bantu kalian bisa menjadi punya tabungan, ngisiin segala macam, hanya diri kalian sendiri yang bisa bantu. Bener sih, karena keinginan Kak ya? Betul. Oke. Hanya diri sendiri yang bisa bantu, ciptakanlah pola itu. Kalau memang dari dulu belum punya, ya sekarang. Sekarang aja bikin. Kenapa harus mungkin masa lalu? Pasti, boleh tuh Kak. Mantap, biarlah berlalu. Salah ya? Boleh juga. Gitu guys. Next. Gimana cara membedakan antara kebutuhan sama keinginan Kak? Biar nggak boros. Adik tuh sering banget nih, misalnya dapat uang dari orang tua atau bekal lah. Adik tuh lebih ke keinginan kayak, misalnya adik beli botol minum yang sebenarnya tuh di rumah tuh udah ada. Tapi karena lihat lucu tuh, adik beli jadinya. Yep. Gimana tuh caranya Kak? Dari situ aja udah ketahuan kan? Beli botol minum yang sebenarnya di rumah tuh udah ada. Nah, caranya untuk kita bisa menghindari hal-hal seperti itu ya, yang namanya kebutuhan itu selalu ke hal-hal basic guys. Intinya kayak kalau aku nggak dapat ini, mungkin aku bisa sakit. Nggak dapat ini, mungkin bisa meninggoy. Ya kan? Berbahaya kalau nggak dapat ini. Ya, contohnya ya makanan misalnya. Ya kan? Tapi kalau kita ngomongin makanan pun, ya kayak tadi, nasi jinggo. Sama nasi McD. Iya kan? Atau nasi-nasi yang makanan yang lain yang mahal-mahal. Nah, kalian paham lah konsepnya ya. Aku makan nasi jinggo pun masih bisa hidup kok. Ya, berarti itulah kebutuhan. Oke. Gitu. Tapi aku pengen McD atau KFC atau yang lainnya. Nah, itulah keinginan gitu. Nah, sama juga botol tadi kan. Kalau mau beli botol yang padahal udah ada di rumah. Tanya sama diri sendiri. Kalau aku nggak beli botol ini, aku kenapa? Kalau nggak kenapa-napa, ya udah berarti keinginan doang tuh. Gitu guys. Kalau kalian tuh udah lihat barang lucu, kalau kalian tanya diri sendiri kayak butuh nggak?
Kalau aku nggak beli, aku meninggal nggak? Kalau enggak, berarti nggak usah dibeli, Kak. Iya gitu. Sesimpel Oke. itu. Dan cara yang banyak orang pakai ya, tunda. Kalau Tunda. sekarang kalian pengen, tunda lah seminggu gitu. Masih nggak sepengen itu. Kalau masih pengen, tunda lagi. Oke, Karena nggak bikin demi. kalian meninggoy guys. Benar-benar. Kayak gitu sih. Next, apa sih? Adik mau nanya, apa sih Hmm. itu dana darurat dan berapa jumlah ideal yang harus dimiliki oleh anak muda? Oke, dana darurat ya. Mm-mm. Dana darurat itu sesimpel kalau misalnya kalian ada sesuatu ya, cakupannya luas sebenarnya. Oke. Sesuatu yang urgent gitu guys, dananya ada. Konsepnya sesimpel itu. Dananya udah Entah ada. itu misalnya dalam bentuk asuransi, entah itu dalam bentuk uang yang tabungannya akunnya berbeda, hanya digunakan saat darurat, misalnya untuk biaya kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Entah ada juga orang yang bilang dana darurat itu adalah penghasilan kalian per bulan ya. Artinya pengeluaran ini dikali 6 atau dikali 12. Artinya kalau misalnya kita nggak kerja selama 6 bulan atau 12 bulan itu kita masih hidup. Nah, Oh, ada yang mengartikan ke sana. Jadi sekarang balik lagi, kemampuan kita ada di titik mana nih? Kalau misalnya kita memang belum memungkinkan untuk bikin dana darurat sekompleks itu, ya udah mulai paling sederhana aja dulu gitu. Sesimpel yang kayak kita usahakan kalau misalnya kita nggak kerja 3 bulan dulu misalnya, masih bisa hidup. Ntarnya tambah, nggak kerja 6 bulan masih bisa hidup. Ntarnya tambah, nggak kerja misalnya setahun masih bisa hidup. Nah itulah yang bisa kita persiapkan yang paling simpel gitu. Nah gampangnya ya asuransi. Gitu. Asuransi kesehatan. Ya sesimpel kalau misalnya paling gampang ya dan ada di mana-mana ya BPJS lah gitu. Walaupun misalnya orang bilang BPJS tuh pelayanan begini begitu daripada enggak iya. gitu. Daripada nggak punya. Dan kalian juga nggak punya cita-cita untuk make kan gitu. Iya benar sih. Barulah nantinya asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu penting. Ibaratnya kita anak muda nih, kita upayanya kerja kan. Iya. Pengen dong kayak menghasilkan sesuatu, nanti kasih keluarga segala macam. Nah, selama kita masih berjuang ini kan kita belum punya apa-apa. Iya. Minimal asuransi jiwa guys, cuma berapa ratus ribu gitu ya. Kadang Sebulannya. ada yang per tahun loh. Oh, Gitu. 100 ribuan. Atau 100 ribuan nih per bulan, setahun tuh bisa kalian punya warisan itu bisa kalau Gen Z mungkin 200 juta, 300 jutaan loh gitu. Jadi kalau something happen to Disarankan you sih. gitu ya, keluarga tuh dapat warisan. Minimal kita nggak beban-beban kali jadi orang gitu. Setidaknya bisa membantu lah, Kak. Betul gitu. Jadi balik lagi guys, konsep dana darurat itu tergantung kondisi kalian. Kurang lebih perbandingannya kayak tadi. Gitu guys, kalau kalian yang mau punya dana darurat, ya setidaknya tidak membebankan banget. Carilah asuransi yang baik. Betul. Next ya Kak, ini gimana cara mulai investasi bagi Gen Z yang masih pemula nih di dunia keuangan? Kayak adik kan baru fresh graduate lah Kak. Itu gimana sih caranya berinvestasi? Oke, kalau cakupan investasinya luas banget ya. Ini preferensi pribadi ya. Oke. Kalau menurut aku guys, kalian yang Gen Z nggak usah dulu mikirin investasi secara finansial ya, kecuali memang keluarga kalian tuh memang background-nya banyak uang. Jadi kalian udah boleh nih ya lirik yang namanya investasi gitu. Tapi kalau kalian background-nya adalah keluarga yang biasa-biasa nih, kayak aku misalnya ya. Kayak adik Investasi aja dulu di leher ke atas. Gimana tuh Kak? Belajar. Skill-skill baru, walaupun misalnya kalian harus kursus kayak berbayar, skill-skill baru, skill bahasa Inggris, terus soft skill yang lain-lain misalnya. Investasi gimana kita punya nalar itu bagus gitu. Lebih ke isi otak ya Kak? Iya. Kuliah pun termasuk investasi gitu. Jadi mending fokus ke sana dulu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin investasi secara finansial, itu sebenarnya hanya kalau kita mau jujur-jujuran ya, hanya works ketika kalian sudah punya basic needs itu sudah terpenuhi. Sudah punya tabungan yang cukup untuk dana darurat tadi. Sudah punya uang yang dingin yang cukup besar untuk kalian investasi. Kecuali kalian mau bentuk pola aja nih, cuma belajar walaupun nggak ada hasil, ya nggak apa-apa. Gitu. Investasi misalnya di emas misalnya, kecil-kecil gitu kan. Ada emas digital juga ya. Bisa aja gitu. Kalau mau belajar pola. Tapi kalau kalian ngomongin investasi untuk menjadi besar, masih agak sulit lah, masih jauh lah. Gitu. Ini investasi otak dulu. Iya, even for me itu masih agak jauh guys. Gitu. Oke Kak, nih sekarang pertanyaan selanjutnya tuh, gimana tips mengolah kartu kredit atau
later ya agar tidak terjebak dalam utang. Oke. Kan zaman sekarang tuh kayak Shopee Pay later tuh kan mempengaruhi banget Kak. Betul. Dan bunganya tuh sampai tinggi banget loh. Ya. Gimana sih caranya Kak? Gimana cara yang ngelola? Tipsnya? Aku lebih sarankan kalian nggak usah bikin kartu kredit sih. Dan nggak usah daftar pay later dan sejenisnya. Karena kenapa ya? Karena sebenarnya kalau kalian paham, itu kalian nggak butuh itu sebenarnya. Karena itu sistem yang membuat kita belanja, tapi nggak pakai uang kita. Iya. Tapi pakai uang alias energi kita di masa depan, gitu. Aku pernah terjebak di situ guys ya, dan aku sampai sekarang masih pengguna kartu kreditnya. Cuma belajar untuk bagaimana ngelolanya. Tapi kalau kalian yang belum masuk ke sana, jangan, gitu. Mending jangan Kak ya? Mending jangan. Karena kalau misalnya sesimpel gini, kalian nggak punya kesadaran tentang basicnya bahwa kalian itu belanja menggunakan energi kalian di masa depan, ya plus bunga-bunganya gitu ya. Jadi besar banget tuh energinya. Iya juga sih, nggak sesimpel kita belanja 3 juta, kita bayar 3 juta plus bunga, nggak sesimpel itu. 3 juta plus bunga ini adalah energi yang besar di masa depan. Artinya, dengan kemampuan kalian di masa depan, uang segitu bisa aja kalian bisa lipat gandakan jadi banyak gitu. Tapi karena kalian udah punya tanggungan di sini, akhirnya nggak bisa terjadi tuh. Dan hayalan di masa depan adalah, seandainya ada yang ngasih aku nih sekarang nih, sejumlah hutang masih 10 juta. 10 juta untuk beres ini, aku pasti bisa mulai hidupku lebih baik. Itu hayalan yang nanti muncul. Oh iya sih. Ya, di mana itu ya mimpi guys. Iya gitu. juga sih. Nah, pola-pola ini terjadi gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur nih menggunakan kartu kredit saat ini dan udah pakai gitu ya. Kalau pay later, kalau bisa tutup aja lah yang begitu-begitu ya. Kalian misalnya, biasanya kalau aku pakai ya, untuk beli barang misalnya, yang nggak terlalu mahal, yang nggak urgent banget, tapi bisa produktif, ya cicilan 0% misalnya. Kayak beli kamera misalnya. Ya udah nggak apa-apa kalau kalian udah terlanjur pakai. Tapi jangan pakai kartu kredit untuk kebutuhan yang utama, kayak misalnya makan-makan, kayak misalnya nonton. Ya kadang kan ada promo tuh ya kan. Iya benar sih. Gitu. Pakai kartu kredit dapat diskon. Iya. Tapi kalau misalnya kalian bisa atur kayak ya udah cuma buat nonton kok, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Kan dapat diskon gitu. Nah kayak Raditya Dika misalnya kan, dia kan transaksi dia, aku pernah nonton di YouTube-nya, semua pakai kartu kredit. Tujuan dia adalah biar tahu nih sebulan dia pengeluaran berapa. Dan dipastikan bulan depannya dia bayar semua kan gitu. Kalau kalian punya pola itu boleh juga. Karena dia tuh udah tahu ini bakalan udah ada uangnya juga. Kalau misalnya kita tuh belum punya uangnya tapi kita pengen memenuhi keinginan pakai kartu kredit, itu kan salah Kak ya? Salah besar. Itu menggali lubang sendiri. Oke guys, jadi sarannya jangan buat play Nggak usah. Maaf ya untuk agen-agen kartu kredit. Nah, tapi itu benar kok. Pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana caranya membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak usia muda? Oke. Jadi sebenarnya kalau apapun yang kita bahas nih, prosesor utama kita tuh ada di otak kita. Oke, di otak guys. Jadi kalau ngomongin pola finansial, kita utamakan dulu kebiasaan-kebiasaan tentang gimana hitung-hitungan secara otak kita tuh bener dulu. Maksudnya tuh kayak sebelum ngomongin investasi otak dulu. Sebelum ngomongin bagaimana ngelola finansial, kelola pikiran kita dulu. Kayak contohnya informasi apa yang kita kasih masuk ke otak kita. Terus kayak nonton YouTube misalnya, tontonan apa yang kita tonton, baca buku apa yang kita tonton. Lagi ngobrol sama teman, apa yang kita obrolin sama teman itu kontrol dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan ngaruh nanti ke kebiasaan finansial. Kenapa? Karena dengan knowledge yang cukup, barulah kita paham kenapa kebiasaan ini harus dilakukan. Kalau knowledge-nya nggak cukup, kalian dipaksa untuk sisihkan 20%, sisihkan 30%, nggak akan works. Karena kalian nggak tahu betapa pentingnya pola itu gitu. Ujung-ujungnya lakukan sekali 2 kali, habis itu ambil, habis itu ngapain nyisihin? Juga kan bakal dipakai. Iya, karena nggak paham gitu, why-nya gitu. Berarti dalam diri dulu ya Kak ya? Wajib. Gitu, itu guys. Kenapa otak kita ditaruh paling atas sama Tuhan. Biar pakai otaknya dulu Kak. Iya, dan kalian paham nggak sih, kalian sadar nggak kalau misalnya kita tidur nih ya ini posisi kepala kita paling atas. Ketika kita duduk dan berdiri, otak kita tuh bisa berfungsi dengan sangat baik. Oh iya? Iya. Dan kalau kita tidur, otak kita tuh nggak berfungsi dengan maksimal. Karena kita menyamakan semua badan kita nggak sih Kak? Iya, intinya adalah Tuhan tuh ciptakan otak paling atas ya.
Dan hanya berfungsi sempurna ketika kita duduk dan berdiri. Artinya apa? Artinya kalau otaknya berada di paling atas. Kalau tidur tuh kan sama. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita duduk dan berdiri berarti kondisi sadar tuh. Tanda kutip ya, kondisi sadar. Berarti kita pakai tuh nalar kita kan. Tidur itu kondisi tidak sadar. Karena biasanya kan tidur tuh istirahat. Iya. Nah di sana kondisi kita nggak pakai Otak. ya kita nggak pakai nalar kita Saat gitu kan. pikirnya sih. Ya kan. Artinya adalah kalau kita ngomongin secara filosofinya, kita duduk dan berdiri itu berarti kita beraktivitas. Duduk dan berdiri itu beraktivitas. Maka kita pakai nalar kita. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu kayak tadi misalnya bangun kebiasaan itu kan aktivitas. Kegiatan yang memang harus butuh energi. Berarti kita harus pakai otak. Oke, benar juga sih. Iya, kalau sesimpel kayak mau tidur doang gitu kan, mau malas-malasan ya nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Kan udah desain secara alaminya kan begitu Iya, gitu. benar sih. Ya kan nggak ada ini kan. Gitu guys, caranya guys. Udah itu aja. Itu aja sih Kak. Oke. Pakai nalar dan otak. Oke. Jangan ada tersinggung ya. Takut nih. Nggak usah takut. Oke, thank you Kakak udah jawab pertanyaan semua. Dari semua pertanyaannya cukup tahu. Jadinya kita tuh harus pakai nalar dan otak guys. Itu kuncinya. Jadi itu kuncinya. Iya, itu kuncinya. Sip. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide apa yang mau dibahas, punya pertanyaan, atau punya pola berpikir yang berbeda, mungkin boleh di kolom komentar. Oke, jangan lupa Di like, di komen, di subscribe, di share, apalagi? itu aja sih, di komen juga. Udah ya? Ya, pokoknya ditonton sampai habis. Oke. Pantengin channel kita. See you on the next video. Bye-bye. Dadah. Kasih adik. Kalian, oh my god, gak bisa.